الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang kami muliakan para jamaah sekalian, alhamdulillah atas limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam ini kita semua masih dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini guna untuk sama-sama melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini senantiasa akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita lanjutkan kembali pengajian mingguan kita sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatit tatawwu'i. Bab menerangkan tentang salat sunnah. Akhraja Ahmadu wa Tirmidzi. Telah mentahridkan hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. An Abi Umamah Al-Bahili. Dari Abi Umamah Al-Bahili qala, ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adzinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'atain au aktsara min rak'atain. Tidaklah mengizinkan Allah terhadap seorang hamba untuk melaksanakan sesuatu yang lebih utama ketimbang 2 rakaat salat, au aktsara min rak'atain, atau lebih banyak daripada 2 rakaat. Wa innal birra, dan bahwasanya kebajikan, bahwasanya rahmatnya Allah, la yudharu, itu sungguh ditaburkan, fawqa ra'sil 'abdi, di atasnya kepala hamba, maka nafis salati, selaginya ada itu hamba dalam keadaan salat. Wa ma taqarraba 'abdun ilallahi 'azza wa jalla, dan tidaklah mendekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bi afdhala ma kharaja minhu, dengan sesuatu yang lebih utama daripada hal yang dia keluar, ya, daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab menerangkan tentang salatut tatawwu, salat sunnah. Kalau kita ditanya apa perbedaan antara salat wajib dengan salat sunnah? Baik, perbedaan yang pertama, salat wajib itu dilaksanakannya mendapatkan pahala, ditinggalkannya kita mendapatkan dosa. Salat wajib. Kalau salat sunnah, yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Kita laksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Pertama. Yang kedua, apakah tuntutan sholat sunnah bersamaan dengan tuntutan sholat wajib? Beda. Sholat sunnah itu berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib diwajibkan, disyariatkan oleh Allah kepada baginda Nabi ketika Nabi Isra wal Mi'raj, dan itu terjadi sebelum Nabi hijrah. Salat sunnah, baik itu qobliyah, ba'diyah, salat tarawih, salat witir,
Sholatul Id itu terjadi pensyariatannya ketika Nabi sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita mungkin ditanya lagi, kalau sudah ada sholat wajib, kenapa mesti ada disyariatkan sholat sunnah? Ternyata di balik itu para ulama menjawab, syariat tatawwu liyakuna jabran lima asa ayyakuna qad waqa'a fil faraid min naqsin. Disyariatkannya adanya sholat sunnah untuk menambal sesuatu yang kita lakukan dalam sholat wajib, ya, yang sesuatu itu kurang, ya, dalam pandangan syariat. Contohnya apa itu yang kurang itu? Kadar khusyu'in, kita tidak khusyuk. Tapi kalau kurang kita melaksanakan rukun, tidak membaca Fatihah, tidak bisa diganti dengan sholat sunnah, tapi wajib diulang. Ini misalnya kadar khusyu'in, kita sholat wajib tidak khusyuk, atau kita membaca surah baik Fatihah atau yang lainnya, kita itu dalam keadaan tidak memahami apa yang kita baca, atau kita, ya, bahasanya itu meninggalkan hal-hal yang disunnahkan dalam sholat, kita tinggalkan, maka kemudian sholat sunnah kita menambal kesempurnaan sholat wajib terhadap hal-hal yang kurang sempurna yang kita lakukan. Baik, kalau begitu kalau umpama ada kejadian orang meninggalkan sholat wajib, bisa nggak diganti dengan sholat sunnah? Tidak bisa. Kita tidak sholat subuh diganti sholat duha 8 rakaat, tidak bisa membandingi itu. Orang tidak sholat isya diganti sholat sunnah mutlaqah 100 rakaat malamnya, tidak bisa. Maka kemudian para ulama mengatakan wala yujbaru tarkul faraid, tidak bisa ditambal meninggalkan sholat wajib di dunia ini, balla budda min fi'liha, tetapi wajib dilakukan. Jadi buat kita nih, kalau ada kejadian kita di antara kita ada yang setelah balik nggak sholat sampai 5 tahun, wajib diganti 5 tahun itu. Bukan berarti kita sholat duha selesai masalah. Sholat duha tiap hari kita menggantikan sholat wajib yang kita tinggalkan, tidak bisa. Kalau sholat wajib, kalau kita tinggalkan, membayarnya dengan menggunakan qadha, di qadha sholat itu. Imam Musawi mengatakan, kalau kita seumpama dalam keadaan 10 tahun tidak sholat, wajib dibayar semuanya 10 tahun. Bagaimana kalau terjadi kejadian orang tidak sholat 10 tahun, di qadha sholatnya baru 5 tahun meninggal, maghfurunlah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada upaya untuk membayar sholatnya atau mengqadha sholatnya. Bagaimana kalau umpama ada kejadian uzur nih? Sudah saya jelaskan dulu, uzurnya sholat itu 2, a'dzar sholat isnani. Uzurnya sholat itu 2, an-naumu wan nisyan, 1 ketiduran, 2 kelupaan. Ketika terjadi ada seseorang dia tidur malam jam 10 malam, bangun-bangun jam 7 siang, 7 pagi, nggak sholat subuh kan? Sholat subuhnya nggak dibayarkan sama dia, nggak diqadha sama dia. Besok lanjut, ini meninggalkan sholat dalam keadaan uzur, tidak dia bayar. Ini menurut dalam satu kitab, amma fil akhirah bi an mata wa lam yaf'alha bil uzri. Besok di akhirat orang meninggal tidak sholatnya karena memang dalam keadaan uzur tadi, fayaqumu kullu sab'ina minhu maqama rak'atin minal fardi, maka kemudian 70 sholat sunnah kita akan menambal 1 sholat wajib yang kita tinggalkan dengan uzur. Maksudnya begini, sholat subuh 2 rakaat ya, sholat subuh 2 rakaat, kita meninggalkannya bukan karena sengaja, tapi adanya uzur tadi itu, ketiduran.
Ketiduran mestinya kita bayar, kita qadha, lanjut saja. Ya, nggak dibayar tuh nggak diqadha sholat subuh yang dia ketiduran. Kemudian dia meninggal. Ketika meninggal ini, maka kemudian 70 sholat sunnah dia menggantikan 1 rakaat sholat subuh tadi. Jadi kalau dihitung-hitung, Anda tidak sholat subuh karena ketiduran, 2 rakaat yang Anda tinggalkan maka membutuhkan kepada 140 sholat sunnah yang Anda lakukan. Bagaimana kalau sengaja? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tarawih, satu paket itu. Sholat duha, bukan dihitung rakaatnya, sholat duha, sholat witirnya dia, sholat tahajudnya dia, ini dihitung 70 bentuk tadi itu menggantikan hanya 1 rakaat saja. Bagaimana kalau dia tinggalkan dalam keadaan yang namanya itu adalah sengaja-ngaja? Wallahu a'lam bishawab. Tadi dengan tanpa sengaja dia tinggalkan. Baik, selanjutnya yang kedua, ada satu keutamaan yang dilakukan kalau kita melaksanakan sholat sunnah. Ulama mengatakan afdaliyatu tulil qiyam fit tatawwu. Diutamakan kita dalam sholat sunnah itu untuk memperpanjang berdirinya kita. Kenapa? Inna kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaquma wa yusalliya hatta ta'ama qadamahu. Rasulullah itu sholat kakinya pada bengkak. Kalau kita ditanya sholat apa ini? Sholat wajibnya Nabi yang Nabi lakukan atau sholat sunnahnya Nabi? Sholat sunnahnya Nabi. Karena sholat wajibnya Nabi dilakukan dengan berjamaah ada standarnya. Sudah saya jelaskan dulu ya, apa yang dibaca oleh Nabi ketika sholat subuh, apa yang dibaca oleh Nabi ketika sholat maghrib. Nabi itu kalau sholat asar, zuhur itu kalau jadi imam, itu yang dibaca apa tuh? Kan ukuran cuman kuliah, kulhu, kan? Paling panjangnya Nabi kalau sholat jadi imam, sembahyang subuh, sabbihismi rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi kalau Nabi kalau sholat kakinya bengkak begitu lama, yang dibaca pastinya itu sholatnya sholat sunnah, dan yang dibaca surahnya juga surah yang sangat panjang. Maka kemudian kita nih kalau sholat sunnah, sholat malam khususnya, umpama sholat duha udah ada ya ukurannya itu ya, ya kulhu wa wasyamsi wa duhaha, dengan apa namanya itu wadduha wal laili idza saja. Umpama sholat malam, sholat witir kita pengen panjangin, sepanjang kamu hafal surah baca jauh lebih utama. Hafal Yasin, kita sholat malam hafal Yasin, hafal kulhu, lebih baik mana yang dibaca nih? Ya, Yasin. Tapi kalau jadi imam sholat maghrib kita hafal Yasin, hafal surah Al-Maidah dengan kuliah kulhu, utama mana yang kita baca? Kuliah kulhu. Kalau kita baca Yasin atau Isya tuh, ya ada standarnya. Makanya Nabi kalau misalkan ada yang mengatakan, Ustadz, Nabi itu kalau sholat sampai kakinya pada bengkak, ini masih global ini. Sholatnya Nabi di situ, sholatnya sholat sunnah, maka diutamakan kita berdiri lama. Maksudnya pilihlah surah itu dalam sholat sunnah tadi, surah yang agak panjang, jauh lebih utama. Yang kedua, jawazu sholatit tatawwu min julusin. Kalau sholat wajib berdiri itu rukun. Jadi kalau kita tidak kuat, kalau kita ada uzur, kalau kita ada uzur dalam sholat wajib boleh sambil duduk, dari duduk boleh tiduran. Nah ini kalau sholatnya sholat sunnah, kita boleh duduk sekalipun sehat. Ini bedanya, kita boleh duduk sekalipun sehat. Sholat tarawih kita masih muda, duduk sholatnya diperbolehkan. Sah atau tidak? Sah.
Kan nggak ada uzur Ustaz, sah. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, duduk boleh. Nabi juga sering melakukan ini. Jadi kita sholat qobliyah duduk, sholat ba'diyah juga duduk, silahkan dipakai. Tapi kalau sholat wajib harus ada uzur kita, boleh duduk. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah boleh. Baik, sholat sunnah itu sebelum kita masuk ya dalam keutamaan sholat sunnah ada dua, ada sholat sunnah mutlaqah, sholat sunnah muqayyadah. Sholat sunnah mutlaqah ya adalah sholat sunnah yang tanpa ada kaitan apapun, tanpa ada kaitan apapun. Malam kita usolli ya sunnatan nafilah raka'atain lillahi ta'ala, saya sholat sunnah karena Allah, sudah. Ada nggak batasannya? Berapapun banyaknya rakaat silahkan dilakukan, mau 100 rakaat sekalipun silahkan. Tapi kalau kita sholatnya sholat witir, maka ada batasan, paling banyak 11 ya. Kalau sholat tarawih ada batasan, Imam Syafi'i sebanyak 20. Kalau yang lain berapa nih jumlahnya nih? 8 ditambah dengan witir jadi 11. Kalau kita 23. Sholat duha ada batasan, ada batasan. Tapi kalau sholat sunnah mutlaqah seberapapun banyaknya boleh. Baru kemudian yang ada kaitan dan yang paling utama dibahas para ulama, sebab sunnah muakkadah sholat itu. Kemudian yang kedua sholatul witri, yang paling utama sholat witir, yang paling utama sholat witir. Ini mutlaqah tadi ini kita pending dulu. Yang kedua sholat sunnah muqayyadah, namanya dikaitkan. Sholat witir ini yang paling utama nih, yang paling ya apa namanya itu sangat utama. Nah, ya di bawahnya witir, sebelum kita bahas secara terperinci, adalah 2 rakaatnya fajar. Sampai Nabi katakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya sholat subuh itu lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Jangan sampai ditinggalkan dunia dan seisinya. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian qobliyah yang lain. Qobliyah itu ada 4 rakaat ya. Yang 2 rakaat sunnah muakkadah, yang 2 rakaat sunnah ghairu muakkadah. Satu contoh, kita sembahyang zuhur itu 4 rakaat itu. 4 rakaat sebelumnya qobliyah, 4 rakaat sesudahnya. Cuma dibagi 2 dalam 4 rakaat ini. Yang 2 rakaat itu sunnah muakkadah, 2 rakaat lagi sunnah ghairu muakkadah. Maksudnya bagaimana? 2 rakaat sebelum zuhur itu, yang 2 rakaat itu Nabi tidak pernah meninggalkan, muakkadah namanya. Tapi yang satu lagi kadang Nabi lakukan, kadang Nabi juga tidak melakukan, namanya ghairu muakkadah. Demikian pula ba'diyahnya. Asar juga qobliyahnya bukan ba'diyah ya, sebab dalam sholat asar itu nggak ada sholatul ba'diyah. Qobliyahnya 4 rakaat. 4 rakaat tadi itu 2 rakaat sunnah muakkadah, 2 rakaat sunnah ghairu muakkadah. Sholat maghrib cuma 2, dan ini tidak sunnah muakkadah. Anda boleh lakukan, Anda boleh tidak lakukan. Kadang Nabi lakukan, kadang Nabi tidak. Maka dalam sebagian ulama-ulama lain, kalau kita lihat dalam sholat maghrib itu tiba-tiba azan, nggak lama qomat, nggak ada sholat sunnah qobliyah. Sebab Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapapun yang mau melakukan. Maka kalau kita lihat orang sholat maghrib qobliyah 4 rakaat, berarti nggak ngaji. Ya, saya ulang lagi ya. Orang sholat qobliyah maghrib kok 4 rakaat, berarti dia nggak ngaji. Karena Nabi lakukan sebanyak hanya 2 rakaat. Ya, sebanyak 2 rakaat Isya. Nah, kalau ba'diyahnya 4 rakaat, tapi ba'diyahnya maghrib, sesudah itu ada sholat 6 rakaat, sholatul awwabin, sampai 9 menjelang sholatul isya. Baik, itu hanya sekilas saja. Baik, kita lanjutkan dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, riwayat Abi Umamah Al-Bahili, ma adzinallahu li'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini aw aktsar min rak'ataini
Allah tidak mengizinkan kepada seorang hamba ya untuk melaksanakan sesuatu yang lebih utama ketimbang 2 rakaat atau lebih daripada 2 rakaat. Kita perlu ingat kewajiban sholat, kewajiban yang paling utama. Saya ulang, kewajiban sholat dalam Islam adalah kewajiban yang lebih utama dibandingkan kewajiban yang lain. Mengapa demikian? Nggak usah jauh-jauh kita, pakai logika pendek kita. Sholat itu rukun Islam yang kedua. Nabi mengatakan as-sholatu imaddud din, ya, faman tarakaha faqad hada maddin. Siapa yang meninggalkan sholat, dia telah merobohkan agama. Begitu pula sunnahnya sholat, kesunahan yang lebih utama ketimbang kesunahan-kesunahan yang lain. Artinya begini, Anda boleh melangkah lebih lanjut puasa Senin Kemis, bagus. Tapi alangkah lebih bagus lagi sholat sunnah dipakai dulu, malam bangun witir dia, kemudian sholat malam ya, sholat malam witir dia, sholat duha dia, qobliyah ba'diyah, sebelum dia sholat tidak pernah ditinggalkan, baru kemudian melangkah kita melaksanakan puasa Senin Kemis. Haji berulang-ulang, haji kewajiban sekali, haji 19 kali, tapi nggak pernah sholat jamaah. Sembahyang subuh jam 8 umpamanya ya, puasa nggak pernah, sembahyang subuh jam 8 tapi haji bolak-balik. Udah lagi begitu itu ngaji ini wajib, nggak pernah ngaji, nggak pernah, tapi giliran haji bolak-balik, yang wajib sekali, kesononya sunnah. Coba bayangkan, pas nggak itu? Nggak pas. Maka afdhalun nawafil nawafilus sholah afdhalun nawafil. Kesunahan sholat itu, artinya sholat sunnah itu adalah kesunahan yang lebih utama dibandingkan kesunahan yang lain. Maka kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakan, Allah ya itu menyatakan bahwa hamba itu tidak diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sesuatu, ya, tidaklah mengizinkan Allah kepada seorang hamba untuk melaksanakan sesuatu yang lebih utama ketimbang 2 rakaat. Lebih dari itu, wa innal bir, sesungguhnya rahmatnya Allah, kebajikan dari Allah ditaburkan di atas kepalanya seorang hamba selaginya dalam keadaan sholat. Ditaburkan pada seorang hamba selaginya dalam keadaan sholat. Makanya kemudian orang yang banyak sholat itu banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu beda ya, beda secara rohaninya ketimbang ya yang jarang sholat sunnah. Dan keutamaan seseorang dalam Islam jangan dihitung pelaksanaan sholat wajib. Saya ulang lagi, keutamaan seseorang dalam Islam jangan dihitung sholat wajib, karena semua sholat wajib orang semua melaksanakan. Tapi keutamaan dalam Islam bagi seseorang, takwanya kalau lebih tinggi, keagamaannya jauh lebih kuat, kita pandang sebanyak mana orang ini melaksanakan kesunahan. Kalau kita semua mohon maaf ya, tadi sholat maghrib tadi semua sholat isya, baru dihitung ini saja, ada yang qobliyah, ada yang enggak, ada yang ba'diyah, ada yang enggak, ada yang jamaah, ada yang enggak, ada yang tadi mungkin awabin, ada yang tidak. Nanti malam umpama lagi itu sholat witir dengan ada sholat tahajud, sholat besoknya sholat duha, ini juga kadang-kadang kita enggak, ada yang iya. Ini maka kemudian keutamaan orang itu dilihat sejauh mana orang ini melaksanakan sholat sunnahnya, jauh lebih banyak kesunahan. Udah demikian kemudian ada yang puasa Senin Kemis, ada yang tidak. Coba tadi Kemis ada yang puasa enggak? Saya enggak puasa, moga-moga banyak yang kayak saya juga, orang doib semua ini ya. Tadi saya enggak puasa, tapi mungkin di antara kita ada yang puasa, itu jadi lupa. Yang tadi puasa lebih utama ketimbang kita ya, udah gitu yang lainnya dilaksanakan, itulah orang yang utama di antara kita semuanya. Kemudian lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Tabarani ya,
Nabi menyatakan ma utiya 'abdun fi hadhihi dunya. Tidaklah seorang hamba di kehidupan dunia ini, di alam dunia ini, tidaklah diberikan seorang hamba dalam kehidupan alam dunia ini khairan lahu, yang lebih baik baginya, min ayyudzana lahu fi rak'atain yusallihima, ketimbang daripada Allah mengizinkan dia untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jangan kamu pandang sholat 2 rakaat remeh itu, tapi di hadis ini Allah memberikan kepada hamba-hambanya di alam dunia ini tidak ada yang lebih utama ketimbang Allah mensyariatkan dia melaksanakan sholat, baik sholat sunnah atau yang lain. Jadi sholat sunnah itu utama. Kalau yang wajib jelaskan ya, kita semuanya melaksanakan. 2 rakaatnya sholat yang kita lakukan itu dalam ini hadis adalah satu pemberian yang sangat utama yang Allah berikan kepada kita kalau kita mampu melaksanakannya. 2 rakaat saja. Itu ya, 2 rakaat saja. Baik, dari Imam Tirmidzi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari yang terbaik ada yang terbaik lagi. Jangan sampai ditinggalkan. Dari yang terbaik ada yang terbaik lagi. Ya. Ini riwayat Siti Aisyah, hadisnya sahih. Imam Muslim. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaatnya subuh. Ini qabliyah subuh ini maksudnya. Jadi kalau ada hadis raka'atul fajri, qabliyah subuh itu. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan. Kita kalau lihat peta tuh ya, di globe tuh. Benua dari ujung ke ujung benua ada kutub utara, kutub selatan, kemudian yang sana dengan yang sana, bujur barat, bujur timur, kita hitung semuanya, bangunan seisinya semuanya ya, semuanya, apapun yang ada di alam dunia ini semuanya yang kita lihat, mau yang di Amerika yang gedung-gedung tinggi semuanya, yang ada di mana, di Dubai itu satu menara, satu gedung yang tertinggi di dunia. Kita ke Malaysia di Petronas semuanya umpama, harganya berapa tuh, mobil-mobil yang semua yang ada, perhiasan semua, harta pun berapapun banyak di alam dunia ini, ternyata kalau dilihat ini hadis itu tidak ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaatnya fajar yang kita lakukan. 2 rakaat sholat fajar qabliyah subuh jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada Anda mendapatkan dunia semuanya seisinya. Bayangkan coba, belum yang belum ditambang kan emasnya itu kan, Freeport aja itu 500 berapa itu? Freeport itu 500 kintal per bulannya. Freeport emas, coba kalau segramnya berapa tuh kali itu? Yang dipendam masih banyak lagi. Baru bicara Freeport, belum yang di Arab minyak-minyak itu, dunia dan seisinya. Udahlah panjang ini kalau diceritakan ini. Intinya pokoknya dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 2 rakaatnya sholat subuh. Maka kemudian derajatnya ini sholat di bawahnya sholat witir. Jangan sampai kita tinggalkan. Nabi itu yang paling cepat sigrah ini melaksanakan 2 qobliyahnya subuh. Yang kedua, ini juga tanda ini. Riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi anhu, idza shalla ahadukum, Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, la yuhafidzu ala rak'atayil fajri illa awwabun. Tidak akan dapat mengistiqomahkan, menjaga kelestariannya selalu dia lakukan terhadap 2 rakaat fajarnya ini, 2 qobliyah subuh ini, illa awwabun, kecuali orang-orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen lihat standarnya orang itu taatnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat terus-terusan enggak dia melaksanakan 2 rakaatnya fajar. Kalau itu kita lihat kok terus-terusan, itu namanya al-awwab. Awwab itu orang yang taat ibadah, teguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihatnya sembahyang Id ya. Kalau sembahyang Id, ya enggak sembahyang juga sembahyang ya. Sembahyang Jumat juga sama. Ya. Bagusan dia pakaiannya ya. Sembahyang Id itu kadang-kadang
udah serendong petong. Kalau perempuan serendong petong, tahu nggak serendong petong? Kalau perempuan udah jilbabnya udah panjang, udah kemana tahu tuh. Mukenanya juga sama, udah warna-warni semua tuh ya. Tasnya beda, anunya beda. Ah, itu maka kemudian perempuan ya. Tapi kalau di sini kan enggak semuanya ya. Laki-lakinya juga sama, yang bagus-bagus. Nah, itu paling depan, bukan standar itu. Ternyata sholat subuh dengan qobliyahnya, itu tandanya. Kemudian lagi adalah ini dipakai, silakan dipakai di sunnah Nabi. Riwayat Imam Tirmidzi, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji ala jambil aiman." Kalau salah seorang di antara kamu salat 2 rakaat fajar, falyattaji ala jambil aiman. Sesudahnya maka kemudian hendaklah dia tidur miring di atas lambungnya yang kanan. Salat subuh, qabliyah subuh. Selesai. Tidur miring tuh. Tidur miring. Ya. Ah, ini sunnah Nabi ini. Hanya di sini sunnahnya ini. Tidak ada qobliyah yang lain. Kalau pengen sunnah, tidur miring. Tapi jangan di depan sholatnya ya, nggak enak kita. Di belakang kalau pengen sholat sunnah ya, di belakang. Karena saya lihat dulu ada ajengan encun itu. Saya berapa orang itu bertamu rumah kiai. Karena kita dulu masih lugu, belum paham. Kok aneh, kiai habis sembahyang subuh qobliyah malah tiduran ya. Kita nggak paham. Pas ngaji baru paham, oh itu sunnah Nabi ternyata. Ya, sunnah Nabi. Sambil diangkat kepala dengan tangan kayak gitu. Jadi Rasulullah itu begitu. Di lambungnya bagian kanan kemudian begini. Nanti ada bacaannya kita bahas. Apa yang dibaca Nabi ketika begitu itu? Ya. Nah, itu Nabi ini. Baik. Kemudian apa yang dibaca kalau kita qobliyah subuh? Ada standarnya juga nih. Dan pendek, gampang kita lakukan ini. Riwayat Siti Aisyah, ni'mas suratani huma yaqra'ani fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Siti Aisyah, sebaik-baiknya 2 surah yang sebaiknya dibaca dari itu adalah jumlah surah yang banyak dalam Al-Quran untuk 2 rakaatnya subuh, qobliyah subuh, rakaatnya fajar itu qul ya, qulhu, enteng kan? Enteng. Jadi jangan dipilih baca wasyamsi wadduhaha, baca hal ataka, ikutin Nabi aja, qul ya, qulhu. Apal semuanya kan? Alhamdulillah. Untung enggak Yasin sama Waqiah ini. Ya. Untung enggak Yasin sama Waqiah. Ternyata ini sesuai dengan kemampuan kita. Qul ya, qulhu. Enteng. Enak sekali ini. Qul ya, qulhu, sudah. Riwayat Ibnu Sunni an Walid Abil Malih anna Rasulullah shalla rak'ataini khafifatain, bahwasanya Rasulullah salat 2 rakaat qobliyah fajar ini, qobliyah subuh dengan enteng, maksudnya itu enggak lama. Tadi yang dibaca karena kuliah dengan qulhu. Summa sami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengar Rasulullah mengucapkan. Ini kadang-kadang Rasul duduk, kadang-kadang sebelum tiduran ini. Ini bacanya pendek juga nih. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar sampai 3 kali itu. Ini ketika dalam keadaan duduk, atau juga yang namanya itu adalah bahwa Rasul itu tadi dalam keadaan tiduran. Ini yang dibaca. Tuh, ya. Yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 2 rakaatnya fajar, 2 rakaatnya qobliyah subuh, dan boleh diqodho. Saya ulang, boleh diqodho. Contohnya begini. Tidurnya kesiangan, bangunnya kesiangan. Udah qomat ini, kabur kita masjid, dapat jamaah subuh. Kita kan nggak qobliyah subuh nih. Selesai itu salam, wiridan, silahkan Anda melaksanakan qobliyah subuh, boleh. Haram gak itu Ustaz? Bukannya habis subuh nggak boleh sholat? Boleh mengqodho qobliyah subuh. Ya, boleh mengqodho qobliyah. Saking pentingnya ini, saking pentingnya kesunahan yang sangat tinggi derajatnya, maka kemudian ini boleh untuk diqodho.
Selesai kita sembahyang subuh, jamaah silakan untuk diqadha ini qabliyah subuhnya. Ya. Selesai masalah untuk 2 qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah subuh. 2 rakaat aja ya, jangan ditambah. 2 rakaat aja yang paling penting ya, 2 rakaat. Baik, kemudian lagi adalah wa Abu Dawud wa Tirmidzi an ummi Habibah man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar. Riwayat Ummu Habibah, siapa yang terus-menerus menjaga istiqamah salat qabliyah zuhur 4 rakaat tadi, 2 rakaatnya sunnah muakkadah, 2 rakaatnya sunnah ghairu muakkadah. Sesudah itu salat juga 4 rakaat, 2 rakaatnya tadi itu sunnah muakkadah, 2 rakaatnya lagi sunnah ghairu muakkadah. Sama Jumat juga sama, Jumat qabliyahnya dia 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat. Ba'diyahnya juga sama, 2 rakaat 2 rakaat. Jadi jumlahnya 4. Jaminan ini kata Nabi ini. Haramallahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan orang tadi itu untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau terus-menerus dilakukan. Tapi kalau kita waktunya pendek, udah 2 rakaat yang ditinggalkan. 2 rakaat ini selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktunya panjang silakan 4 rakaat, ba'diyah juga sama 4 rakaat. Sama juga salat asar juga sama nih. An Ibnu Umar man shalla qabla al-'asr arba'an haramallahu 'alan nar. Nabi menyatakan siapa yang salat qabliyah asar 4 rakaat, Allah haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qabliyah asar 4 rakaat, ba'diyahnya enggak ada. Tadi kalau zuhur itu ba'diyahnya 4 rakaat, qabliyah juga sama 4 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat, setidak-tidaknya pesan saya 2 rakaat. Kalau memang kita waktunya tidak mencukupi. Nah, untuk sholat maghribnya nih, wa Ahmad wa Abu Dawud an Abdullah al-Muzani sallu qabla al-maghrib raka'ataini liman sya'a. Sholatlah kamu 2 rakaat sebelum maghrib bagi orang yang mau melakukan. Tuh. Maka 2 rakaat maghrib itu tidak sunnah muakkadah, tapi sunnah ghairu muakkadah menurut mazhab Imam Syafi'i. Ada 4 rakaat dia lakukan, silahkan. Kalau itu mungkin yang 2 rakaat sunnah mutlaqah, atau yang 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, silahkan saja ya. Cuman untuk qabliyahnya hanya 2 rakaat, tidak ada 4 rakaat. Qabliyah maghrib itu hanya 2 rakaat, tidak ada 4 rakaat. Itu pun bagi yang mau melakukan. Maka kemudian ya Imam Syafi'i mengatakan sholat sunnah qabliyah maghrib itu adalah sunnah ghairu muakkadah. Bagaimana kalau sesudahnya? Kalau sesudahnya ini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib raka'ataini qabla yatakallama kutibata fi 'illiyin. Orang yang sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib ya sebelum dia berkata-kata kutibata fi 'illiyin, maka akan dicatat 2 rakaat tadi fi 'illiyin. Jadi begini, usahakan kalau sholat sunnah qabliyah ba'diyah, khususnya sholat maghrib ba'diyahnya nih, jangan berkata-kata dulu. Sholat, salam, wiridan sudah langsung. Jangan ngobrol dulu, keputus itu. Fadilahnya kita keputus. Ya, ini ngerokok dulu sebatang. Sholat wiridan, ngerokok 2 batang dulu, ngopi. Sholat, ba'diyah, maghrib. Fadilahnya terputus. Tuh ya, fadilahnya terputus. Lagi, yang lebih ini lagi nih, ada ternyata fadilah ba'diyah maghrib yang tidak dimiliki dengan yang lain. Ini kalau dibandingkan itu, jadi begini ya, setiap tahun amal ibadah kita, amal buruk kita diangkat. Kapan itu dikasihnya itu? Diangkat oleh para malaikat pada malam nisfu Sya'ban. Nanti pada malam Lailatul Qadar
Allah memberikan untuk tahun itu kepada para malaikat tentang qada qadarnya semua umat manusia. Tahun ini nih, kematiannya yang mati tahun ini siapa aja nih, buat Israel nyambut nyawa A B C D umpama. Nih pada tahun ini yang sakit siapa aja A B C D. Tahun ini yang naik derajatnya siapa aja A B C D, ditetapkannya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Aqdar namanya itu ya. Malam penetapan qada qadar manusia, maka namanya malam Lailatul Qadar. Tuh ya. Untuk per minggu itu 2 kali. Dan ada disyariatkan puasa kita di situ. Ada Senin, ada Kamis. Buat per hari juga sama. Diangkat itu sebelum subuh dan sesudah maghrib. Malaikat pergantian di waktu ini nih. Ada malaikatul lail, ada malaikatun nahar. Pergantiannya kalau kita ditanya kapan? Waktu maghrib dengan waktu subuh. Maka kemudian Nabi menyatakan begini, Nabi itu ajilu rakaataini, ajilu, percepat kamu itu melaksanakan 2 rakaat ba'dal maghrib, sesudah sholat maghrib, liturfa'a ma'al amal, supaya diangkat 2 rakaat tadi beserta dengan amal kita. Amal kita yang siang tadi itu digabungkan dengan sholat maghribnya kita, ba'diyah sholat maghribnya kita yang 2 rakaat diangkat beserta amal-amal kita. Itu karena diangkatnya amal adalah ketika waktu maghrib. Nah, itu maka kemudian kita laksanakan itu ya, liturfa'a ma'al amal. Satu lagi ada bacaan doa yang dibaca oleh Nabi, pendek lagi. Enak Pak yang pendek-pendek itu ya. Yang pendek-pendek itu enak. Nabi itu enak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada yang berat sebetulnya. Ya, tidak ada yang berat. Syariat agama ini enggak ada yang berat, enak, enteng semua. Sesuai dengan kemampuan kita. Nabi mengatakan, riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan syarafa min salatil maghrib, apabila selesai salat maghrib, ya, ini boleh dilakukan di rumah, ya, boleh juga di masjid, yadkhulu baitahu, ia masuk rumahnya, karena Rasul itu rumah samping masjid. Jadi Rasul itu rumahnya di Siti Aisyah samping masjid. Jadi kurang lebih dari mimbarnya ini, mimbar ini ke masjidnya Nabi, ke rumahnya Nabi, mohon maaf, dari mulai mimbar ini sampai rumahnya Nabi buka pintu masuk ukuran 8 meter doang. Disebut dengan nama Raudhah. Makanya kalau kamu nanti teman-teman sekalian ada yang haji, ada yang umrah, kok di Madinah orang kok desak-desakan pada doa di situ, pada apa di situ? Itu lintasan Nabi itu dari rumah sampai ke mimbar untuk melaksanakan sholat kurang lebih 3 kali 8 meter. Ada arpetnya, namanya Raudhah. Nabi menjamin juga itu, ma baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah, antara rumah dan mimbar saya ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya desak-desakan minta ampun. Jadi kalau dibuka ribuan orang itu diusirin lagi, masuk lagi. Karena ada jaminan dari itulah kemudian orang itu pada seperti itu. Nah ini Rasul itu karena dekat kemudian sholatnya di rumah situ. Dan itu rumahnya saat ini menjadi makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada di situ ada 4 rumahnya Nabi, kamarnya Nabi itu dulu yang menjadi rumah Siti Aisyah. Di tengah-tengah Rasulullah, Abu Bakrin, Sayyidina Umar, satu lagi kosong. Itu ternyata lokasi itu yang dikosongkan, itu ulama sepakat untuk dimakamkannya kelak Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa besok 7 tahun bersama dengan kita, ya, 7 tahun. Nabi Isa bukan meninggal, diangkat oleh Allah 33 tahun usianya, besok karena masih hidup sampai saat ini diturunkan kembali 7 tahun lamanya, usia beliau 40 tahun jadinya, kemudian meninggal dan sudah membunuh Dajjal bersama-sama dengan kita besok itu, umatnya Nabi besok itu, menjadi umatnya Nabi. Kalau ditanya Nabi Isa turun ke muka bumi ini sebelum menjelang kiamat 7 tahun lamanya di kita, sholat syariatnya dulu beliau atau syariatnya Nabi Muhammad?
Sholatnya kita, jamaah dengan kita, dan besok meninggal pun sama, akan dimakomkan di tempat itulah Nabi Isa alaihi salam. Ya, kita kembali lagi. Sesudah sholat 2 rakaat maghrib tadi itu, summa yaqulu fima yad'u, kemudian Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pendek. Jadi kalau bacaan di kita, Ustaz, apa yang dibaca kalau kita sholat maghrib tuh? Qobliyah, ba'diyahnya apa yang dibaca? Nggak panjang. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tuh ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Satu lagi aja ya. Dari Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin, siapa yang sholat sunnah sesudah maghrib, sudah qobliyah maksudnya ini, sitta raka'atin, 6 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum dia berucap berkata-kata, ghufira lahu dzunubu khamsina sanatan, maka akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Ini hadisnya ini dari Ibnu Umar. Jadi begini, kamu ba'diyah sudah, wiridan sudah, sholat 6 rakaat, namanya awabin itu ya. Maka ada lagi nanti itu hadis man shalla ma bainal maghrib wal isya fa innaha al awabin. Sholat antara sholat maghrib sholat isya 6 rakaat itu namanya sholatul awabin. Itu jaminannya kalau kita belum berkata-kata, nih baru cuman wiridan, sholat lagi 6 rakaat, itu maka kemudian akan diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Moga-moga kita semua bisa melaksanakannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, moga-moga ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Tidak ada, silakan. Bebas mau dalam tema atau juga di luar tema, sebagai perluasan pembahasan kita. Iya. Setelah sholat asar itu tidak ada lagi sholat ba'diyah. Iya, nggak ada. Di untuk usul ini gimana Ustaz? Untuk ba'diyahnya itu tetap kita baca. Apa itu? Sebelum sholat asar itu ada sholat ba'diyahnya. Qobliyah. Itu niatnya usul sunatan asri. Qobliyatan lillahi ta'ala. Tetap Qobliyah. Kan nggak ada ba'diyahnya Ustaz. Kan harus bertimpalan katanya kita. Sama aja, qobliyah saja. Qobliyah. Walaupun nggak ada ba'diyahnya. Ya, subuh juga sama, sudah nggak jadi masalah itu ya. Walaupun nggak ada ba'diyahnya. Karena kan sebelum juga, sebelum sholat asar. Sekalipun mungkin setelahnya tidak ada sholat. Yang penting sebelum asar, qobliyah. Wajib, sunahnya Qobliyah. Iya. Ini cuma ada 2 yang ada ba'diyah ya. Sholat asar, sholat subuh. Demikian. Tapi kalau tahiyatul masjid silahkan, nggak apa-apa itu mah. Ya. Habis sembahyang wiridan dia keluar, masuk masjid, tahiyatul masjid boleh. Jam 5:30 mau sembahyang asar atau mau sembahyang maghrib tuh jamaah, karena dia yang petugasnya itu kan. Tahiyatul masjid silahkan, nggak jadi salah, nggak ada masalah. Fadilah qobliyah subuh itu bermanfaat. Iya. Misalkan kita terlambat salatnya, maksudnya di luar tidak berjamaah, apa itu perlu kita lakukan juga? Boleh dilakukan, boleh dilakukan. Kita nggak jamaah, sembahyang jam 5:30 kan? Qobliyah dulu boleh nggak? Selaginya waktu kita memang cukup, silahkan lakukan itu. Fadilahnya besar, lakukan itu, jangan ditinggalkan. Demikian. Ada yang lain mungkin? Iya. Apa? Orang Yahudi itu gak akan takut orang Islam, kecuali satu, salat subuh berjamaah sudah mencapai sholat Jumat. Orang Yahudi itu tidak akan takut oleh orang Islam kecuali satu. Salat subuh. Bila sholat jamaah sholat subuh lebih dari sholat Jumatnya, maksudnya kandungan sholat subuh itu apa? Menimbulkan kekuatan. Salat subuh itu dicatatkan di Quran ya.
Jadi kalau sholat sunnah yang disebutkan di Quran, sholatut tahajud, sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sholat subuh itu dinyatakan di Quran itu. Kalau yang lain nggak pernah ada. Cari sembahyang zuhur itu nggak ada. Yang ada sembahyang Jumat itu ada. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dhuhr, asar, maghrib bisa nggak ada. Subuh dinyatakan wa qur'anal fajr. Maksudnya bukan Quran fajr tuh. Maksudnya sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Orang sholat subuh jamaah kuat umat ini. Sholat subuh jamaah kuat ini umat. Ya, menimbulkan kekuatan. Itu Yahudi. Jadi kalau seumpama kok kita sembahyang subuh kok sampai kayak sembahyang Jumat, subhanallah ini ya. Di kita tuh kalau sembahyang subuh kebanyakan satu sop, dua sop. Yang gede sekalipun masjid itu ya, kadang-kadang kalau lagi hujan, mana dingin, mana apa, kadang-kadang 4 berlima itu sama. Ini bukan ngomongin jelek ya, di Al-Azham itu dulu, sekarang sih rame. Dulu awal-awal, tahun 2009 saya masuk itu, kalau lagi hujan, berlima sholat, berempat itu. Berempat, mana satpamnya tidur lagi. Ketok-ketok tatan titin gak masuk-masuk, kehujanan kita kan. Dulu ya, dulu. Kalau sekarang alhamdulillah. Sholat isya dulu satu sop, setengah sop. Sekarang banyak, makin sini makin bagus ya keagamaan kita, demikian. Kuat itu timbulnya itu ya, kuat. Ada yang lain mungkin? Iya. Iya. Kalau mengenai sholat qobliyah Jumat, misalnya kita datang ke masjid terlambat gitu, sudah khotib sudah berkhutbah. Nah, ketika kita datang, apakah kita wajib menegakkan khutbah apa lebih baik sholat sunnah? Sunnahnya apa wajibnya menegakkan khutbah itu? Baik, ini ada dalam kitab Bulughul Maram itu. Masuk ketinggalan, khotib sudah naik, sholat lebih utama ketimbang langsung duduk. Ya, karena itu qobliyah kita lakukan sebetulnya bermakna tahiyatul masjid juga. Jadi kalau kita masuk, kalau kita niatnya tahiyatul masjid, hanya itu tahiyatul masjid. Tapi kalau kita qobliyah Jumat, mendapatkan juga, mohon maaf ini sebagian ulama, tahiyatul masjid juga. Maka sebaiknya sholat. Kitab Bulughul Maram, jelas dan nyata. Jangan duduk ya, tapi jelas dan nyata itu kita Bulughul Maram, sholat. Jadi maksudnya walaupun khutbahnya sedang berjalan, iya, sholat, ya. Karena kalau langsung duduk juga makruh juga, masuk masjid duduk tiba-tiba, nggak tahiyatul masjid, makruh. Karena itu qobliyah Jumat, sudah sekalian kita qobliyah Jumat mengandung makna tahiyatul masjid. Pahami di sini ya. Nah, bagus lebih utama sholat. Karena dalam hadisnya itu Nabi ketika khutbah sampai di sela. Nabi khutbah Jumat. Ada yang masuk langsung duduk. Langsung duduk. Dia mau duduk begitu tuh. Belum duduk, mau duduk gitu. Nabi di tengah-tengah khutbah memutuskan khutbahnya. Dan ini nggak jadi soal kalau udah maslahat. Dituntut untuk sholat tahiyatul masjid dulu. Maksudnya apa? Ya qobliyah silakan. Sholat dulu. Jangan langsung duduk. Artinya ketika khotib Jumat telah naik, kita masuk ya sholat. Ya, demikian. Mau tahiyatul masjid, mau qobliyah. Cuma kalau menurut saya yang lebih utama sholatul qobliyah Jumat, karena itu makna tahiyatul masjid. Penghormatan terhadap masjid. Demikian kira-kira. Ada yang lain mungkin? Ya, yang belakang silakan. Apa? Baik ya. Masjid nih. Kalau di Quran
Di Quran ini semua tempat ibadah adalah namanya masjid. Ada musalla, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, itu tempat sholat aja. Jadi di kita kalau ada istilah langgar, musalla, surau, apalagi itu, dayeh, masjid, semuanya masjid. Cuman perbedaan kalau dalam fikih itu masjid jami, masjid ghairu jami namanya. Masjid jami itu masjid yang di situ dilaksanakan sholat Jumat. Masjid ghairu jami, masjid yang di situ tidak dilaksanakan sholat Jumat. Nah, masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat itulah musola makna di kita. Maka kalau kita demikian, kok umpama kita itu di sana itu sholat tahiyatul masjid, kita itikaf boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Kecuali begini persoalannya. Nih persoalannya begini. Kita masuk ke gedung nih. Karena yang namanya masjid dari mulai bawah sampai ke atas namanya masjid itu. Kalau masjid ya, dari mulai bawah definisi ini, bawah sampai ke atas masjid. Jadi kalau ini masjid, di atasnya perumahan ini nih. Nggak boleh orang junub di atas nih. Orang haid di atas nggak boleh. Paham nggak maksud saya? Maka kalau ini masjid, di atasnya masjid, bawahnya umpama hall, gedung pertemuan, orang bikin kondangan hajatan, pada kondangan ada yang haid, ada yang nggak boleh. Maka kemudian kalau yang di apartemen itu bukan masjid, namanya doang masjid, tapi itu bukan masjid pada sesungguhnya. Dan yang kedua, masjid itu yang dipandang secara syar'i, yang betul-betul ketentuan mesti wakaf. Wakaf dia, tidak bisa dimiliki pribadi. Maka dalam kitab yang lain kalau ada mesti dimiliki pribadi, ini masjid-masjid saya, semuanya saya, bukan milik umat. Kita tidak sah iktikaf di sana. Paham di sini ya? Jadi kalau kita kamu sholat, tetap sholat tahiyatul masjid. Ke masjid gimana? Gimana? Iya, nggak ada. Tahiyatul masjid yang ada. Semuanya masjid. Pokoknya tempat yang diperuntukkan untuk kita ibadah. Kita mungkin nanya, itu kan tempat sholat, kenapa kok pakai masjid tempat sujud? Banyak yang nanya kayak gitu. Ustaz, itu kan tempat sujud namanya, kenapa bukan musola tempat sholat itu masjid? Sebab sujud itu adalah afdol arkan sholat, paling utama-utamanya rukun dalam sholat. Maka dihitung dengan menggunakan kata-kata tempat sujud, masjid. Paham di sini ya? Jadi musola adalah tetap namanya masjid, cuman ghairu jami', dan kita dituntut masuk juga ke musola. Satu, tahiyatul masjid. Kalau nggak sempat membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang haid, orang junub tetap nggak boleh masuk di situ. Yang keempat, boleh sah iktikaf di situ dengan ketentuan kalau musolanya musola yang itu sifatnya diwakafkan, sama kayak diwakafkannya satu masjid. Nah, ini ada tempat apa namanya? Yang lucu kan begitu tuh. Apartemen dalamnya itu kadang pakai sembahyang Jumat, besoknya lagi dipakai buat dangdutan. Besoknya buat pengobatan paranormal, suhu acai kan begitu ya. Besoknya lagi itu buat udah macam-macam dah tuh ya. Udah macam-macam. Besoknya ada artis di situ. Kita tahiyatul masjid di situ nggak boleh, ini mah aula itu namanya. Atau kita umpama sholat apa yang lucu kadang-kadang tuh, sholat id di bawah pohon mangga. Sholat kita nanya, sholat apaan ini Pak Haji? Tahiyatul masjid. Itu bukan tahiyatul masjid namanya, tahiyat pohon mangga. Ya. Kalau masuk ke sini ya, kalau rapatnya sop sampai ke sana, jamaah ke masjid di sini sah. Itu batasan sampai itu tuh. Itu namanya rihabul masjid tuh. Rihabul masjid. Jadi kalau ada mau di atas masjid ini, ada pohon mangga kok nengleng ke sini tuh, atas masjid ini. Orangnya junub, orangnya haid, nggak boleh naik ke atas pohon mangga itu. Kalau nongglong begini tuh, ya tetap nggak boleh. Dan nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh ada jual beli kaitan masjid sampai ke atas. Makanya mohon maaf, saya sangat tidak menyetujui masjid kayak antena. Apa tuh antena tuh? Kan sekarang lagi rame itu.
pemanjang begitu disewa, setiap tahun gede nih, 80 juta. Udah banyak masjid ini, karena DMI melakukan itu. Maka pernah saya ada konflik dalam satu masjid, yang satu menyatakan, ambil aja 80 juta buat beli ambulan. Buat beli ambulan. Kata yang satu, jangan, tunggu dulu. Rapat saya dipanggil, saya kasih ini kitabnya, silakan. Masjid itu tidak boleh disewakan, diperjualbelikan. Ya, disewakan, diperjualbelikan. Jadi kalau ada orang ke sini, itu ada yang menikah. Nikah kan sunnah di masjid ya. Jadi kalau besok menikah, sunnah di dalam masjid. Itu bukan menyewakan uangnya, uang infak namanya itu. Ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina illa dhanban illa ghfartahu wa la hamdan illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hamdan illa shaqaytahu wa la jahilan illa 'alamtahu wa la faqiran illa kafaytahu wa la hamdan min hamdihi al-jamil wa la hamdan illa qadaytaha wa yassartaha wa asra'taha wa la qulubana wa akhtim bis-salihin fi a'malina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.